Oke, baik, selamat malam. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Teresia dos Santos. Yang pertama, kayu. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pegayunan. Kayu digunakan untuk berbagai keperluan, melalui dari memasak, membuat perabot atau meja kursi, bahan bangunan atau pintu jendela, rangka atap, bahan kertas, dan banyak. Sejarah kayu. Tumbuhan berkayu muncul di alam diperkirakan pertama kali pada 395 hingga 400 juta tahun yang lalu. Manusia telah menggunakan kayu untuk berbagai kebutuhan sejak ribuan tahun, terutama untuk bahan bakar dan bahan konstruksi, untuk membuat rumah dan senjata, serta sebagai bahan baku industri, misal pengemasan dan kertas. Yang kedua, sifat-sifat kayu. Sifat-sifat kayu adalah sifat-sifat spesifik kayu yang dihasilkan dari proses pertumbuhan. Dengan demikian, maka sifat-sifat kayu sangat beraneka ragam karena selama proses pertumbuhannya dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama, asal atau lokasi tempat tumbuh atau alam tanaman, letak geografis, jenis baru. Yang kedua, letak kayu di dalam satu batang atau arah radial dan aksial, gubal dan teras kayu, awal dan akhir batang dan cabang. Yang ketiga, asalnya dari beberapa batang atau umur diameter. Yang keempat, bentuk dan kondisi batang pohon atau normal dan abnormal kayu, reaksi adanya mata kayu. Sifat-sifat kayu. Yang kedua, sifat fisik kayu. Sifat fisik kayu merupakan satu bagian daripada sifat-sifat kayu, yaitu sifat-sifat fisika, sifat mekanika, dan sifat kimia kayu. 3 sifat kayu yang dianggap mendasar yaitu kadar air kayu, yaitu banyaknya air dalam sepotong kayu yang dinyatakan secara kuantitatif dalam persen terhadap berat kering tanurnya. 2. Perubahan dimensi kayu. Yang ketiga, berat jenis kayu. Berikut ini kami akan menjelaskan sambungan kayu. Yang pertama, sambungan bibir lurus. Sambungan bibir lurus adalah jenis sambungan yang sangat sederhana. Kekuatan sambungan lemah sebab masing-masing ditakik saporo, sehingga dipakai untuk batang yang semua permukaannya terbendung. Contohnya, balok, tembok, murplat. Yang kedua, sambungan lurus miring. Sambungan kayu ini dipakai untuk menyambungkan gording yang dipikul oleh kuda-kuda. Letak didekatkan kuda-kuda, bukan bibir penutup. Yang ketiga, sambungan kait miring. Tipe sambungan kayu tekikan ini bisa dipakai untuk balok kayu dengan arah memanjang. Yang keempat, sambungan taikan mulut ikan. Sambungan kayu taikan ini bisa dipakai untuk balok kayu dengan arah memanjang. Aman. 1, 2, 3. Dan berikut ini adalah tipe sambungan kayu konstruksi atap yang dipakai pada bangunan. Gambarnya yang detailnya bisa dilihat pada layar ini. Detailnya semua di sini juga ada yang digunakan pada kuda-kuda.
ada beberapa gambar di sini. Kira-kira inilah penjelasan kami dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.